Dari sini ke kanan nih, kanan, belok kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petualang gaib. Kita ditemani oleh mas seseorang, malu katanya. Beliau bersedia mengantar, memakai kendaraannya ya, bersedia mengantar kita. Kita berada di Kebun Raya Bogor saat ini. Kita mencari, ini jembatan ya, kalau yang pernah ke Kebun Raya tahu ya. Jembatan ini tahu kalau yang pernah ke Kebun Raya. Kita mencari makam Ratu Galuh ya, kalau nggak salah. Kita ziarah ya, ke kanan. Dari sini ke kanan, kanan ya, kanan langsung aja. Nah, jadi kita langsung ke langsung kosong, langsung aja kanan. Kita ziarah ya, mumpung ke sini ya. Ibu Galuh katanya. Cukup dahsyat ya, luar biasa, sejuk, sangat bagus untuk meditasi. Masuk aja ke dalam terus, masih jauh perjalanan. Kita menuju tempat makam Ibu Galuh untuk ziarah ya. Di sini ada sungai besar ternyata ya. Di bawah kita ini sungai besar. Di bawah kita ini sungai besar. Airnya cukup deras juga. Cuman airnya keruh ya, berhubung musim hujan, jadi airnya keruh. Ini pepohonan besar ya. Ini menandakan pohon ini sudah ratusan tahun, karena besar sekali. Nah, ini ada apa tuh? Ada kolam ya. Ada kolam di situ. Kita cari makamnya di sebelah mana ya, karena nggak ada petunjuk di sini. Nggak ada yang nunjukin, makamnya di mana. Jadi kita cari sendiri. Berhubung cari sendiri, jadi kita harus memakai rasa, insting dan feeling supaya bisa menemukan. Nah, jadi kita udah parkir nih. Kita cari tahu di sebelah mana ya. Katanya sih makam Ibu Galuh ada di sebelah sini. Oh, di sini ada sungai besar. Sungai besar yang tadi ya. Subhanallah. Seandainya di kota banyak yang seperti ini, luar biasa. Pohonnya unik ya. Di sini ada pohon unik. Kita lihat. Ini pohon seperti wadah ya, seperti wadah. Jadi ada cekungan. Bisa dilihat. Kita lihat sini. Oh, ini pohon apa ya? Ada tulisan ya. Tulisan perjodohan. Di sini ada tulisan kebanyakan berpasangan ya. Luar biasa. Ini pohon banyak tulisannya. Sepertinya di sini ada sedikit misteri ya, ada sedikit misteri di sini. Pohon ini sepertinya menyimpan suatu energi, suatu kekuatan. Kenapa? Karena banyak yang menulis pasangannya di sini. Sepertinya mereka mengharapkan sesuatu, sepertinya mereka mengharapkan agar pasangan mereka langgeng. Sepertinya ke arah situ ya. Ya, itu sih keyakinan mereka mungkin ya. Tapi sejatinya Allah lah yang memutuskan segala sesuatu ya. Oh, ini pohon, namanya saya nggak tahu pohon apa ya. Kayak pohon randu tapi bukan ini, tapi hijau ya. Cukup unik sekali pohonnya. Unik ya. Ini posisinya udah pas ya, nggak kebalik ya. Hah? Kebalik nggak? Dulu soalnya waktu ngerekam ini kebalik.
jadinya jelek hasilnya. Kepikiran. Ada yang menarik di sini, sebelah sana. Ada yang menarik ya. Ini kita lanjutkan. Ini saya yang pegang langsung ya. Saya mau cari tahu sendiri dulu. Oh, tapi ini ada kali ya, ada kali besar. Di sini nggak bisa malam ya. Saya nggak bisa malam. Jadi tadinya sih enaknya malam. Cuman kata petugasnya kalau malam hari tidak boleh. Jadi kita diizinkan siang hari aja. Gitu, banyak petugasnya di depan ya. Kita diizinkan siang hari saja. Malam hari kurang baik mungkin ya untuk pengunjung. Kenapa? Karena takutnya disalahgunakan juga sih ya, kalau malam. Tempatnya kan seperti ini ya. Tempatnya kan seperti ini, kalau disalahgunakan kan nggak baik. Ini ada sungai besar. Ini sungai apa ya? Saya tidak tahu namanya. Sungai ini besar sekali, mengelilingi kebun raya Bogor ini. Tapi saya menangkap sesuatu di sini. Saya menangkap sinyal sesuatu di sini. Entah apa, nanti kita coba cari tahu. Ini kebun raya Bogor yang sering dibicarakan ya. Banyak juga yang mengajak saya untuk datang ke sini, tapi belum ada waktu. Akhirnya malah sendiri datang ke sini. Jadi kebetulan saya sedang ada sedikit keperluan di daerah Bogor. Seperti biasa ada undangan untuk pengobatan, untuk pembersihan gudang ya. Nah, setelah pulangnya saya sempatkan mampir karena ingin bersilaturahmi, ziarah ya, ingin ziarah ke makam Ibu Ratu Galuh, makam leluhur kita semua ya. Beliau-beliau adalah pendahulu kita semua. Mungkin kalau tidak ada beliau-beliau di masa lalu, ada kita atau enggak ya gitu. Di sini banyak pepohonan yang sangat tua sekali ya. Ini ada pohon sawo juga ya. Di sini terlihat pohonnya sudah tua-tua. Kenapa? Karena akarnya sendiri sudah bisa dilihat, akarnya sudah seperti ini ya, sudah membentuk seperti ini. Itu menunjukkan bahwa usianya sudah sangat tua. Ini sekecil ini, tapi usianya tua ini, meskipun kecil. Sudah berakar sampai ke atas nih, sampai ke atas, berakar. Di sini untuk meditasi sangat bagus, sangat nyaman. Seandainya melaksanakan gemblengan di sini atau belajar ilmu gaib di sini, sepertinya akan lebih cepat, menyerap. Kenapa? Karena satu, oksigen di sini bagus, udara di sini bagus. Satu, kedua, tempatnya sunyi, hanya ada suara burung. Subhanallah, hanya ada suara burung. Tempatnya sunyi, hanya ada suara burung saja. Nah, kita kemana lagi ya? Kita kesini lagi yuk. Ini pohon apa ya? Ada buahnya ya ini? Ini ada buahnya nih. Buah apa nggak tahu nih. Buahnya tuh kayak nangka tapi bukan nangka.
Di mana ya makamnya? Jadi nggak ada petunjuk arah, jadi kita harus lacak sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, saya malah menangkap sinyal sesuatu di sini. Malah menangkap sinyal sesuatu di sini. Oh, pohon besar ya. Ini, wow, besar sekali. Pohonnya besar sekali. Ini menunjukkan sudah, usianya nggak tahu berapa ini. Ratusan pasti ya. Sudah besar sampai akar-akar begini. Di tempat seperti ini itu sangat digemari karena lembab. Kebetulan di bawahnya sungai. Di bawahnya sungai, jadi makhluk-makhluk tak kasat mata itu sangat suka di tempat lembab seperti ini. Tapi mereka tidak akan mengganggu. Kenapa? Karena di sini tuh ada satu naungan kekuatan yang sangat besar, kekuatan positif ya. Energi positifnya sangat besar sekali. Jadi di sini energi negatif tidak mampu masuk datang ke sini, ke daerah sini. Entah dari mana ya, kekuatannya besar di sini, kekuatan positifnya luar biasa sekali. Wah, ini untuk meditasi luar biasa. Ini kalau untuk meditasi sangat cocok, sangat pas. Di bawah sungai, di sini pohon besar. Seandainya di padepokan tempatnya seperti ini, pasti banyak yang bermeditasi ya, banyak berzikir. Ini enak nih, sunyi. Kalau untuk berzikir tuh nyaman, sunyi, sepi, hanya ada suara air. Sampai ada kolong segala ya, lihat kolongnya tuh. Luar biasa ini kolongnya. Nah, kita belum dapat menemukan di mana ya. Coba. Kita ke sebelah sana, yuk. Kita cari ya. Kita cari ya, kayaknya ke sebelah sini. Mana ya? Ini masih mencari kita, di mana ya? Oh, sepertinya di sebelah sana ya. Ya, sepertinya ada di sebelah sana. Sepertinya ya, sebelah sana ada. Di mana ya? Ini ke sana masih hutan ya, hutan belantara. Sepertinya kalau ke sana jarang dijamah. Sepertinya. Ini sepertinya ya. Mungkin ini. Oh, ini sepertinya nih. Kita berhasil menemukan ya. Sepertinya ini deh. Tapi saya ada sedikit menangkap kekuatan di atas sebuah aura yang agak berbeda. Oh ya, ini komplek makom keramat
Ratu Galuh Mangku Alam Prabu Siliwangi, subhanallah. Ratu Galuh Mangku Alam Prabu Siliwangi, dan Mbah Jefra, Mbah Baul, Mbah Solendang Galuh Pangkuan. Ternyata di sini, alhamdulillah, beliau-beliau adalah pendahulu kita, khususnya suku Sunda. Tetapi sebetulnya dari kerajaan Jawa pun tetap ada sambungannya ke sini ya. Tapi di sini nggak ada kunci penjaganya ya. Seandainya ada penjaganya, di sini persemayaman beliau. Di sini. Kita ke atas coba ya, karena ada sedikit daya tarik di atas, entah apa. Kita naik ke atas. Ini naik ya, ini naik, jadi kita harus naik. Op. Sampurasun. Hatur nuhun. Ya, kita diperbolehkan, alhamdulillah. Jadi tadi ada yang menghadang. Mau kemana? Katanya. Saya mengucapkan salam. Ya wajar, karena kita tidak saling mengenal ya, wajar. Tapi akhirnya kita diperbolehkan. Ada suatu daya tarik di atas sini. Makanya saya ingin naik ke sini. Naik segini aja udah capeknya luar biasa ya Allah. Kita dari bawah. Kita masih di Kebun Raya Bogor. Ini pohon apa? Sorea Leprosulanik. Nama pohon ini ya, nama latinnya. Kita cari lagi rasa penasaran saya. Oh, ternyata ini adalah puncak. Oh, ini ya. Tetenger Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia. Oh, ternyata ini ya. Ternyata ada tempat yang berenergi di sini ya. Seperti ini tempatnya. Paniisan, subhanallah, ini energinya di sini nih enak sekali, positif. Positif sekali energinya di sini. Capek. Ternyata ada tempat meditasi ya. Pantesan nyaman. 1 abad Bung Karno, Surabaya, 6 Juni, Bogor. Di sini banyak bapak-bapak dari petugas ya, bertugas di sini. Karena apa? Di sini banyak pepohonan, yang langka habitatnya, yang langka ya keberadaannya. Jadi dijaga dengan baik. Gitu. Jadi dijaga dengan baik. Jadi kita gimana? Kita ziarah dulu yuk. Ya, kita langsung ziarah dulu aja. Capek ya, naik segini aja udah capek. Hopea Mangrawan Mik. Nama pohon ya itu. Nama Latin pohon itu. Kita jarah ke
makom para pendahulu kita. Alhamdulillah kita dimudahkan dalam perjalanan ke sini. Tadi di sini ada penjaga ya. Tadi penjaga yang tadi itu adanya di sini. Gitu. Hanya bertanya aja sih tadi. Di sini luar biasa kalau untuk mengolah batin, sangat nyaman. Tapi sepertinya nggak ada penjaga ya. Itu yang disayangkan. Jadi kita nggak bisa cari keterangan tentang sejarah yang sebenarnya, yang komplit dari makam Ratu Ibu Galuh ini ya. Itu sayangnya itu aja sih. Sepertinya kalau saat kita berjarahnya nggak bisa dipublikasi mungkin ya. Kita copot dulu ininya. Alhamdulillah proses sejarah kita berdoa di sini, kita mendoakan para leluhur kita, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah yang Maha Kuasa, semoga perjuangan beliau dijadikan sebagai amal pahala, sebagai pengorbanan dalam kebenaran, sebagai nilai di mata Allah yang Maha Kuasa alam, sebagai nilai kebaikan ya. Insya Allah beliau adalah pejuang-pejuang yang menjadikan negara ini sebelum adanya negara kita, khususnya untuk orang Sunda ya, khususnya untuk orang Sunda. Beliau adalah pemimpin dari suku kita dahulu gitu. Jadi kita lanjut lagi berkeliling di Kebun Raya Bogor ini ya. Alhamdulillah kita sampai ke makam para leluhur kita semua ya, yaitu Ibu Ratu Galuh.
Alhamdulillah selesai, kita sudah berziarah, kita sudah selesai berdoa. Semoga doa kita semua dimanapun, saudara kita semua dimanapun, doanya diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa semesta alam jagat raya ini, amin. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kebaikan, sehingga berjumpa lagi di siang hari ini di kota Bogor ya. Alhamdulillah. Tadi makam Ibu Ratu Galuh ya. Beliau adalah tokoh besar, sosok yang sangat dikagumi dan cukup berpengaruh di suku Sunda ini. Jadi intinya perjalanan kita adalah untuk mencari ketenangan di tempat tertentu. Nah, ternyata di sini ada suatu energi ketenangan. Jadi misi kita mencari energi yang cukup baik, positif, bisa menenangkan hati dan pikiran. Ternyata ada di sekitar sini. Tetapi bukan hanya di sini saja ya. Menenangkan hati dan pikiran dimanapun bisa, nggak hanya di sini sebetulnya. Cuman kalau di sini didukung oleh oksigen karena banyak pepohonan, udaranya segar, seperti di gunung ya, seperti di pegunungan. Pepohonannya masih sangat rindang sekali, jadi sangat luar biasa asri. Nah, saya jadi teringat tentang kerajaan Prabu Siliwangi zaman dahulu kala. Ya, saya membayangkan seperti apa dahulu. Ya, dahulu tidak seperti sekarang, serba ada, serba mewah. Perjuangan dahulu lebih sulit daripada perjuangan sekarang. Sangat sulit sekali. Maka dari itu hargailah para pejuang yang sudah berjasa untuk kita semua. Hargailah beliau-beliau, kita doakan beliau-beliau yang sudah gugur saat membela tanah airnya, saat membela kerajaannya. Kita doakan semoga mereka diberikan kebaikan. Dan untuk yang mempelajari ilmu-ilmu ya, kita keluar dari konteks. Untuk yang mempelajari ilmu-ilmu, lebih baiknya untuk pemula itu bagus juga kita melatih di tempat-tempat sepi, di tempat-tempat yang sejuk seperti di sini. Carilah tempat yang sejuk, yang nyaman, yang jauh dari kebisingan. Itu tempat bagus untuk mengolah supranatural. Kenapa bagus? Karena sepi ya. Jadi dari tingkat sepi itu bisa meningkatkan daya konsentrasi sehingga bisa cepat terfokus. Jadi bagusnya kita mencari tempat yang sepi untuk melatih supranatural. Baik itu siang hari, lebih bagusnya lagi adalah malam hari. Itu lebih bagus kalau malam hari kita melatih supranatural. Kenapa? Karena sama zaman dahulu ketika melatih supranatural itu juga luar biasa. Kenapa luar biasa? Tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang banyak ilmu yang sudah jadi atau sudah matang. Itu sebetulnya sih menyesuaikan zaman ya. Menyesuaikan zaman, jadi kita beradaptasi dengan zaman. Karena zaman dahulu dan sekarang sangat jauh berbeda. Kenapa berbeda? Karena zaman dahulu fasilitasnya nggak seperti kita. Fasilitasnya nggak sama seperti kita. Jadi kayak sekarang kan ada HP, kita mudah kan bisa komunikasi karena ada HP ya. Terus kita sekarang ada kendaraan, ada motor, mobil. Kalau dulu kendaraan hanya ada kuda saja gitu. Jadi perjuangannya pun berbeda. Dan proses saat mengerjakan ilmu juga dulu, proses saat memproses ilmu itu sendiri dulu sangat luar biasa. Dimana puasa ya, puasanya itu tidak mudah. Ada yang berpuasa hanya nasi saja bukanya satu kepal dan air satu teguk. Dan itu dilakukan puluhan hari, berbulan-bulan. Bahkan dulu banyak yang bertapa ya, bertapa itu nggak buka dan nggak boleh kemana-mana, hanya di sekitar situ aja duduknya. Luar biasa. Kalau zaman sekarang nggak tahu ya, keburu asam urat kayaknya. Nah, jadi perbedaan zaman dulu itu fisiknya jauh. Fisik orang-orang zaman dulu lebih kuat daripada fisik orang-orang zaman sekarang. Gitu. Kenapa?
Kalau zaman sekarang dibantu oleh nutrisi yang banyak, wajar. Kalau zaman dulu hanya ada singkong, ubi, itu pun jarang mereka nemukan. Tapi kekuatan tenaganya luar biasa. Gitu. Itu menandakan adaptasi alam zaman dahulu dan alam zaman sekarang berbeda. Karena alam di zaman sekarang banyak dirusak oleh kita sendiri. Dan alam zaman dulu masih sangat asri seperti di sini. Jadi belajar ilmu gaib lebih bagusnya cari tempat yang bisa membuat konsentrasi tajam. Bukan berarti kita memuja tempat itu, bukan berarti kita menyembah tempat itu. Jadi tempat itu hanya media sebagai peningkat konsentrasi kita. Gitu. Jadi hanya media sebagai peningkat daya konsentrasi kita. Jadi konsentrasi kita lebih tajam, seperti itu ya. Tujuannya ke situ. Bukan berarti kita ke gunung, kita menyembah gunung. Bukan, salah itu. Dimaksudkan ke gunung karena di gunung itu sunyi. Jadi saat Anda sholat, saat Anda berzikir, pasti rasanya berbeda dengan rasa di kota. Itu kenapa? Karena manusiawi. Di kota itu bising, banyak suara, berisik. Tapi ketika Anda di gunung berzikir, bukan kita menyembah gunung, tapi ketika berzikir di gunung itu tidak ada kebisingan, tidak ada berisik. Jadi fokus. Gitu. Fokusnya luar biasa. Silahkan dicoba. Itu. Jadi jangan beranggapan kita menyembah gunung, itu nggak boleh ya. Dan kita juga jangan bertujuan karena gunung itu, nggak boleh. Jadi gunung itu adalah media perantara sebagai peningkat konsentrasi. Seperti itu ya jelasnya. Jadi bukan berarti kita di gunung menyembah gunung, kita di guha menyembah guha, bukan. Di guha juga sama, di guha itu sepi, hanya ada gemericik air jatuh dari atas. Dan itu daya konsentrasi bisa cukup bagus. Dan kekuatan supranatural adalah tergantung daya konsentrasi kita. Ya, kalau daya konsentrasi kita bagus, maka akan lebih bagus lagi ilmunya. Insya Allah ya, jika Allah meridhoi kembali ya. Intinya ketika di guha bukan berarti kita meminta kepada guha. Bukan. Tetapi guha itu adalah media perantara sebagai peningkat daya konsentrasi. Karena di dalam guha sepi. Itu yang ditujukan. Jadi kita menghindari keramaian. Karena ketika ramai konsentrasi suka hilang. Contohnya misal kita berzikir. Nah, saat kita berzikir, kalau di tempat ramai ada mobil lewat, langsung aduh berisik. Fokusnya hilang. Tapi kalau dalam gua nggak mungkin ada yang lewat. Mobil, motor, suara mobil. Yang ada paling gemericik air dan itu bisa membuat terapi ketenangan. Gitu ya. Jadi intinya jangan kita salah niat. Kita berniat ke guha itu karena guha itu punya apa gitu. Jangan ada niat di situ. Niatnya guha itu adalah media perantara karena tempatnya sepi. Jadi daya konsentrasi bisa cepat naik gitu ya. Nah, semoga bermanfaat dan ketika kita berniat berhati-hati karena niat kita bisa mengakibatkan kita memiliki atau menambah dosa. Dari kita salah niat bisa menambah dosa kepada kita. Jadi berhati-hati dalam niat dan berniatlah baik ketika mau bepergian kemanapun ya. Alhamdulillah. Kita kemana lagi ya? Kita keliling lagi, kita cari tahu lagi yang ada di dalam kebun raya ini. Yuk.